Al-Quran menyebut mereka dengan dua kata yang penuh misteri dan kengerian, Ashabul Ras, para penduduk sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kehancuran mereka secara langsung berdampingan dengan peradaban-peradaban raksasa yang paling dimurkai langit. Dalam surat Al-Furqan ayat 38, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Siapakah sebenarnya Ashabul Ras ini? Para ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Ashabul Ras hidup di wilayah yang diberkahi dengan sungai bernama Sungai Ras yang airnya tak pernah kering. Mereka adalah para petani dan pengrajin kayu yang sangat jenius. Namun segala kenikmatan itu ditutupi oleh tirai kegelapan syirik. Di tengah kota mereka tumbuh sebuah pohon pinus raksasa yang disebut Syanaubar. Mereka meyakini bahwa pohon itu adalah pusat kehidupan, jantung alam semesta yang memberikan mereka kemakmuran. Iblis yang selalu menemukan celah dari kebodohan manusia membisikkan tipu daya melalui rongga-rongga pohon tersebut. Saat angin berhembus, daun-daun raksasa itu bergesekan, menghasilkan suara mendesis yang diyakini sebagai sabda Tuhan. Mereka begitu mengagungkan pohon itu hingga tidak ada satupun manusia yang diizinkan meminum air dari mata air yang mengaliri akar. Jika ada manusia atau hewan yang berani mereguk air suci itu, hukuman penggal menanti di tempat. Mereka rela kehausan demi memberi minum sebuah kayu. Sungguh kebodohan yang dihias seolah-olah sebuah kesucian. Allah yang Maha Pengasih tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum mengutus seorang pemberi peringatan. Dari tengah-tengah mereka sendiri, Allah mengangkat seorang nabi yang mulia, Hanzalah bin Safwan alaihi salam. Siang dan malam Nabi Hanzalah berdiri di jalan-jalan kota, di pasar, dan di depan kuil-kuil mereka. Ia menahan cacian dan lemparan batu demi menyampaikan satu kalimat yang paling ditakuti oleh para tiran, La ilaha illallah. Kesombongan Ashabul Ras mencapai puncaknya pada perayaan hari raya tahunan mereka. Sebuah festival kegilaan di mana mereka memotong hewan-hewan terbaik, dan dalam riwayat yang kelam, mereka bahkan mengorbankan manusia demi menyenangkan pohon iblis itu. Melihat kaumnya telah melewati batas kemanusiaan dan menyadari bahwa hati mereka telah terkunci mati oleh kesyirikan, hati Nabi Hanzalah hancur. Ia tahu kata-kata tidak lagi bisa menembus telinga yang telah disumbat oleh kesombongan. Maka di tengah malam yang hiruk pikuk itu, sang Nabi menengadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, hati mereka telah tertutup rapat oleh darah. Keringkanlah pohon kesombongan mereka dan tunjukkanlah kuasamu. Hanya dalam hitungan jam, pohon Sanaubar yang dikultuskan selama ratusan tahun mengering, keropos, dan mati. Angin yang biasanya menghasilkan suara desisan kini merontokkan dahan-dahannya hingga menjadi kayu mati yang hina. Pemandangan itu seharusnya menjadi tamparan keras yang menyadarkan mereka, sebuah mujizat nyata di depan mata. Namun, apa yang terjadi ketika hati manusia telah tertutup terpal kesombongan? Mereka tidak bertobat, bukannya bersujud kepada Allah. Kemarahan mereka justru melekat kepada sang pembawa pesan. Mereka menyeret tubuh putusan langit yang tak bersalah itu seperti binatang buruan. Di pinggir kota terdapat sebuah sumur raksasa yang dalam dan gelap. Tempat air pernah mengalir sebelum doa sang Nabi mengeringkannya. Kesitulah mereka melemparkan tubuh mulia Nabi Hanzalah. Berhari-hari lamanya Nabi Hanzalah bertahan di dasar sumur yang pengap, dingin, dan